Saudara-saudara, bersama ini akan saya sampaikan kuliah hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan dalam hal ini akan saya sampaikan sebuah tulisan saya yang berjudul Indonesia dalam Pemajuan Hak HAM atau hak asasi manusia. Sejarah perkembangan hak asasi manusia atau kita singkat HAM. Pada abad 20 merupakan abad yang unik. Ahli sejarah bernama Eric Hobsbawm dari Inggris menamakan abad 20 sebagai abad menakutkan, dan abad 20 dan abad 21 telah menorehkan noda hitam berupa kejadian-kejadian yang memilukan, antara lain pertama adalah Perang Dunia ke-1 dan kedua. Kedua, revolusi komunis Uni Soviet. Ketiga, revolusi komunis Cina. Keempat, perang Korea dan perang Vietnam. Kelima, perang kekejaman yang terjadi di Timur Tengah. Dan keenam, tragedi kemanusiaan di Kamboja. Yang ketujuh, tragedi perang di Timur Tengah, misalnya di Syria, Irak, dan lain-lain. Juga tragedi perang Rusia dan Ukraina yang baru-baru, yang sampai sekarang belum selesai. Di sini saya sampaikan, walaupun ada noda hitam tersebut, ternyata di abad 20 juga merupakan abad pembebasan. Pada pertengahan abad 20 ini ditandai dengan runtuhnya kekuatan kolonialisme di benua Asia dan Afrika. Runtuhnya rezim absolut dan kebangkitan semangat demokrasi di berbagai bagian dunia, dan disusul dengan tumbuh kembangnya semangat penghormatan terhadap HAM, menunjukkan bahwa abad 20 merupakan abad yang sangat unik. Di sini akan saya gambarkan bahwa perkembangan pergerakan HAM atau hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 3 generasi, yakni yang pertama adalah perjuangan pemenuhan hak sipil politik pada abad 17 dan 18. Lalu ada perjuangan pemenuhan hak atas ekonomi, sosial, dan budaya pada abad 19. Yang ketiga, perjuangan pemenuhan hak solidaritas pada akhir abad 20. Penjelasannya demikian. Perjuangan pemenuhan hak sipol atau hak sipil politik di abad 17 dan 18. Pada masa itu Eropa masih berlaku sistem pemerintahan monarki absolut, di mana para raja yang memerintah menyatakan bahwa kekuasaan yang dipegangnya merupakan karunia dari Tuhan. Kemudian yang kedua, perjuangan selanjutnya adalah pemenuhan hak atas sosial dan budaya yang dilaksanakan pada abad 19. Perjuangan tersebut diutamakan pada tuntutan dipenuhinya hak kebutuhan dasar, hak pangan, hak sandang, dan tempat tinggal, serta tuntutan atas hak untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga adalah perjuangan yang muncul pada akhir abad 20 adalah tuntutan atas hak solidaritas. Gerakan ini dilatar belakangi adanya primordialisme, totalitarianisme, sovinisme, dan penindasan kelompok minoritas. Tuntutan ini tidak hanya mengarah pada individu, namun telah berkembang ke arah kepentingan kelompok.
Kepentingan kelompok tersebut terjadi atau terwujud adanya hak atas pembangunan, hak atas identitas kultural, hak atas perdamaian, dan hak atas keselamatan lingkungan hidup. Perkembangan terhadap HAM khususnya hak sipil dan hak politik baru terrealisir pada paruh kedua abad 20. Secara formal perjuangan HAM ini dimulai dengan dikeluarkannya Magna Carta di Inggris pada tahun 1215. Magna Carta tersebut merupakan fondasi awal perjuangan mencapai kebebasan dan persamaan hak. Namun pada kenyataan pengakuan terhadap hak sipil dan politik baru terwujud 750 tahun kemudian. Perkembangan tuntutan atas HAM yang telah berkembang jauh sehingga hampir semua aspek kehidupan akan selalu terkait pada pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai misal, pada zaman sekarang, kekerasan tidak dapat lagi diterapkan pada umat manusia dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pelindungan terhadap minoritas. Saat ini PBB telah mengadakan kerjasama dengan berbagai negara untuk melaksanakan pemenuhan dan perlindungan HAM. PBB telah menetapkan bahwa perjuangan penegakan hak asasi manusia adalah merupakan perjuangan yang panjang dan berlangsung terus-menerus tanpa batas waktu. Selanjutnya akan saya sampaikan peran Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia. Sering timbul pertanyaan dalam masyarakat kita, mengapa kita perlu mempelajari HAM atau hak asasi manusia? Bukankah HAM itu selalu berasal dari asing? Atau orang mengatakan HAM itu berasal dari barat dan bertentangan dengan nilai-nilai budaya, agama, dan budaya Indonesia. Juga timbul pertanyaan apa arti dari HAM itu sendiri dan mengapa kita harus melaksanakannya, kemudian apa kaitannya dengan dunia internasional. Pertanyaan tersebut selalu muncul seolah-olah kita tidak mengenal HAM, sehingga perlu ditekan dan dipaksa oleh pihak asing untuk melaksanakannya. Sebenarnya hak asasi manusia bukanlah sesuatu hal yang baru bagi Indonesia, karena sesungguhnya substansi nilai-nilai hak asasi manusia telah ada sejak dahulu pada adat istiadat budaya maupun agama yang berkembang dan dianut masyarakat Indonesia. Misalnya adat istiadat kita sudah lama mengenai sikap sopan santun, menghormati orang tua atau orang lain, dan hal lain telah ditanamkan sejak anak-anak. Jadi paham-paham tersebut telah ditanamkan kepada kita, kepada generasi muda sejak anak-anak. Demikian juga sikap toleransi dalam beragama dan berkeyakinan, kita juga telah ada dan berkembang di berbagai wilayah Indonesia. Pada tataran formal kita lihat bahwa ternyata substansi hak asasi manusia telah termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lebih lanjut, nilai-nilai HAM tersebut juga telah dimuat secara eksplisit dan gamblang
dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada pasal 27 persamaan hak sesama warga negara dalam hukum. Yang pasal 28 hak berserikat dan berkumpul, dan kemudian setelah ada amandemen kedua Undang-Undang Dasar 45 ditambah dengan pasal 28A sampai Y tentang hak asasi manusia. Pasal 29 adalah menyangkut kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dan di pasal 30, hak untuk mendapatkan pendidikan. Pasal 32, pengakuan terhadap hak-hak kebudayaan. Selanjutnya di pasal 34, menyangkut perlindungan dan jaminan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Sedangkan kita tahu bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia baru disahkan oleh PBB pada Desember 1948. Ini berarti bahwa kita sebenarnya telah lebih dahulu memiliki hak asasi manusia dibandingkan dengan PBB, setidaknya jika dilihat secara formal. Harus diakui juga bahwa saat ini kita tidak dapat hidup tanpa bekerja sama dengan bangsa dan negara-negara lain. Kita saat ini hidup dalam komunitas internasional, artinya dalam pergaulan internasional. Untuk itu kita menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai saat ini, walaupun kita pernah keluar pada lembaga tersebut. Menjauhkan diri dari pergaulan komunitas internasional dapat merugikan kepentingan kita. Kita ketahui adanya negara yang mendapat sanksi internasional karena penguasanya dalam memerintah sangat tidak menghargai akan HAM pada warga negaranya sendiri. Di samping itu perlu dipahami bahwa semua rumusan hak asasi manusia ini dibuat dan dirumuskan secara bersama-sama oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara kita wajib dan berkepentingan untuk melaksanakan isi konvensi atau isi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ada. Apalagi jika konvensi tersebut sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Maka sebagaimana diketahui, setiap negara yang sudah meratifikasi sebuah konvensi internasional atau kovenan internasional, maka perjanjian internasional tersebut mengikat secara hukum terhadap negara yang bersangkutan dan harus tertuang dalam konstitusinya atau ada peraturan perundang-undangan yang terkait. Isi konvensi tersebut dengan demikian menjadi bagian dari sistem hukum negara yang meratifikasi konvensi itu. Ini artinya negara-negara yang meratifikasi suatu konvensi mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap pelaksanaan isi konvensi tersebut. Misalnya negara kita dilarang melanggar isi konvensi tersebut dan membuat komitmen untuk melaksanakan semua isinya. Patut dicatat bahwa ada banyak konvensi HAM internasional yang dibuat atas dasar usulan dan partisipasi negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Misalnya konvensi tentang penghapusan diskriminasi rasial,
adalah merupakan usulan dunia ketiga, terutama negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang pernah menjadi korban diskriminasi rasial pada masa Perang Dunia Kedua. Dikeluarkannya Konvensi HAM anti diskriminasi rasial diharapkan dapat mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan seperti yang pernah terjadi pada Perang Dunia Kedua. Sudah barang tentu dalam meratifikasi suatu konvensi hak asasi manusia, kita harus tetap mengacu pada kepentingan nasional kita. Misalnya, konvensi tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma dan adat kebiasaan Indonesia yang positif. Saudara-saudara sekalian, maka sebagai konsekuensi bahwa Indonesia menghormati atas hak asasi manusia, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkaitan dengan HAM. Antara lain Undang-Undang Nomor 68 Tahun 58 tentang ratifikasi hak politik wanita. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi tentang Hak Anak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam lainnya yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Di samping itu, perangkat hukum dan perundang-undangan di atas, Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa instrumen atau perangkat hukum lainnya yang dimaksud untuk memberikan pemenuhan perlindungan HAM di Indonesia seperti Ketetapan MPR Nomor 17 Tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Ketetapan MPR Nomor 17 ini adalah ibu kandung dari berkembangnya hak asasi manusia setelah era reformasi. Kepres Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia pertama dan Kepres Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang kedua. Lalu adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Saksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap pelanggaran HAM berat. Lalu pada tahun 2005 lahir ratifikasi Kovenan Hak Ekosasbud yang tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan ratifikasi Konvenan Hak Sipil dan Politik yang tertuang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya akan saya sampaikan bahwa setelah diratifikasinya beberapa konvensi tersebut, maka Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk membuat peraturan perundang-undangan yang baru, implementasi secara praktis terhadap hak asasi manusia, pendidikan hak asasi manusia, menyediakan sumber dana, dan membuat laporan
kepada Badan Pengawas Konvensi HAM PBB. Dan untuk meningkatkan pemahaman akan hak asasi manusia di Indonesia, maka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut oleh pemerintah, yakni memantapkan kelembagaan akan hak asasi manusia. Yang kedua, kerjasama organisasi internasional untuk peningkatan pemahaman hak asasi manusia. Yang ketiga, partisipasi dengan kegiatan konferensi, seminar, lokakarya, baik di dalam negeri maupun internasional. Perlu saya sampaikan pada tahun 2004 sampai 2009 telah terbentuk rencana aksi hak asasi manusia yang mana yang butir pertama memuat mengenai pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional. Yang ketiga, harmonisasi peraturan perundang-undangan, diseminasi dan pendidikan hak asasi manusia, penerapan norma dan standar hak asasi manusia, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan. Perkembangan hak asasi manusia di kawasan Asia Pasifik. Sebagai hasil pertemuan HAM di kawasan Asia Pasifik di Doha tahun 2004, saat itu telah ditetapkan ada 4 pilar penegakan HAM, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Nasional terkait dengan pemenuhan HAM dan perlindungan HAM, lalu hak atas pendidikan dan realisasi hak atas pembangunan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam hal pembentukan lembaga nasional yang menangani HAM, Indonesia dengan landasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 telah terbentuk Komnas HAM. Kemudian menyangkut pendidikan HAM di Indonesia telah bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional yang memberikan bantuan berupa Human Rights Capacity Building pada segenap aparat pemerintah dan unsur masyarakat. Saat ini pengertian HAM telah berkembang luas sehingga tidak hanya mencakup pada perlakuan kejam terhadap manusia, namun telah berkembang masuk pada sektor ekonomi, perdagangan, dan lingkungan hidup. Anggota PBB di kawasan Asia Pasifik saat ini yang telah mengadopsi rencana aksi hak asasi nasional adalah Filipina, Nepal, Thailand, Mongolia, dan Indonesia. Sedangkan India, Jepang, Filipina, Thailand telah mengadopsi Human Rights Education Plan di sekolah-sekolah dasar. Di kawasan ASEAN, hanya Indonesia, Thailand, dan Filipina saja yang telah mempunyai rencana aksi nasional hak asasi manusia. Namun dalam perkembangan sekarang ini telah terjadi perubahan. Misalnya Thailand, kekuasaan telah dikuasai oleh junta militer. Filipina pernah mengadakan tindakan tembak di tempat bagi pengedar narkoba. Peran Komisi Tinggi HAM PBB sangat besar dalam perkembangan hak asasi manusia di dunia, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Peran lembaga PBB tersebut adalah memberikan asistensi teknis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan promotion and protection of human
rights. Lalu saya akan sampaikan hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Hambatan pelaksanaan hak asasi manusia. Komisi Tinggi HAM PBB telah mencatat beberapa hambatan dalam pelaksanaan hak asasi manusia, antara lain: yang pertama, terdapatnya kelompok separatis yang ingin memisahkan diri atau memerdekakan diri. Yang kedua, perimbangan antara tindakan pemerintah dalam membasmi terorisme dengan perlindungan hak asasi manusia. Kurangnya peran lembaga pemerintah yang telah ada karena lembaga demokrasi kurang berfungsi dengan efektif ataupun penyalahgunaan kesadaran akan hak asasi manusia. Lembaga peradilan yang berjalan kurang efektif atau disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Lembaga peradilan yang kurang efektif tersebut yang telah disusupi oleh tindakan-tindakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu adalah merugikan performa Indonesia di mata internasional. Pelanggaran HAM zaman sebelum reformasi banyak dilakukan oleh aparat negara, namun setelah reformasi dilakukan oleh kelompok-kelompok teroris dan kelompok intoleran. Tantangan dalam pelaksanaan HAM. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB telah mencatat beberapa tantangan yang dihadapi dalam realisasi pemajuan dan perlindungan HAM. Antara lain, tantangan terhadap perlindungan. Kekerasan terhadap manusia masih terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak orang yang menjadi korban kekerasan, penyiksaan, dan kesewenang-wenangan. Laporan yang diterima oleh Komisi HAM PBB pada tahun-tahun belakangan saja terhadap lebih dari 36 negara dengan sejumlah ratusan pengaduan yang mewakili ratusan individu. Di situ dilaporkan bahwa terjadi penghilangan orang secara paksa, pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak yang kekurangan makanan, sandang pangan, papan, air bersih, dan pendidikan. Akibat keadaan tersebut, maka tantangan terhadap perlindungan HAM telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Upaya pencegahan. Kita semua mencapai bahwa pencegahan adalah merupakan kunci penangkal dari berbagai kekerasan terhadap manusia. Oleh karena itu, PBB meminta seluruh anggotanya mampu menciptakan penangkal terjadinya tindak kekerasan pada manusia. Kemudian saya sampaikan tantangan terhadap ancaman kemiskinan. Kemiskinan adalah manifestasi dari kurangnya kesempatan dewasa ini, hingga jutaan orang menderita karena kurang memperoleh kesempatan dan penghinaan, dan mengalami penghinaan dan epidemi kemiskinan dari masyarakat. Kualitas dari pemerintah yang berkuasa merupakan salah satu penyebab kemajuan atau kemunduran pelaksanaan hak asasi manusia. Di samping itu, situasi perkembangan ekonomi internasional ikut memberikan saham pada perkembangan hak asasi manusia. Penyebab lain terjadinya kemunduran HAM adalah adanya konflik etnis, antar lembaga dan kepercayaan, konflik vertikal dan horizontal, kualitas pendidikan yang tidak merata, kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat,
kenaikan harga makanan dan energi, pencemaran udara dan lingkungan hidup, kematian bayi dan perempuan saat melahirkan, kecanduan narkoba dan akibat peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya, dan korupsi di tingkat atas, serta kualitas air minum yang kurang. Adalah menjadi kewajiban dari pemerintah untuk menghapus atau mengurangi dampak negatif dari unsur-unsur tersebut, dan apabila pemerintah mampu mengatasi kemiskinan, berarti pemerintah telah melaksanakan peningkatan perlindungan hak asasi manusia pada warga negaranya. Akibat selanjutnya, maka semua warga negara akan menikmati kebutuhan dasarnya, partisipasi dalam politik, pemerintahan yang bersih, keadilan, kesetaraan, dan keamanan tiap pribadi. Kemudian ada tantangan terhadap pemajuan perlindungan HAM pada anak-anak dan kelompok rentan. Salah satu akar dari kemiskinan adalah minimnya pendidikan yang baik. Akan mengentaskan jutaan anak-anak yang terlahir dalam kemiskinan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Apabila pemberian pendidikan dapat diperluas di segenap masyarakat, maka peningkatan martabat mereka di hari depan akan terpenuhi. Untuk itu, maka dengan mengadopsi konvensi tentang hak atas anak merupakan salah satu sarana dalam pemenuhan dan perlindungan hak atas anak. Pelanggaran hak ekonomi dan sosial menerpa kelompok rentan, di mana kelompok rentan ekonomi menjadi korban perdagangan manusia, jual beli ginjal, sindikat jual beli bayi, sindikat pengemis di kota-kota besar. Selanjutnya, tantangan terhadap keadilan dalam pemberdayaan terhadap perempuan atau wanita. Kita mengakui bahwa wanita merupakan pencipta keadilan dan perdamaian di samping wanita sebagai sumber daya kreasi manusia. Namun sampai saat ini perlakuan adil dan pemberdayaan wanita masih sedikit, walaupun saat ini masih menjadi, dan sampai saat ini ternyata wanita masih menjadi korban kekerasan di dalam maupun di luar negeri. Dalam fakta sehari-hari sering kita lihat penegakan hukum terhadap perilaku kekerasan terhadap wanita masih jauh dari harapan masyarakat. Unsur kesadaran hukum dari wanita menjadi korban yang masih minim merupakan salah satu penyebab perlakuan yang adil dari korban masih jauh dari harapan. Kita lihat di Filipina, di mana sebelum wanita yang akan bekerja ke luar negeri selalu mendapat bekal pengetahuan yang lengkap. Bahkan mereka yang akan bekerja di negeri Arab telah mampu berbicara dalam bahasa Arab dan Inggris, kemampuan komunikasi dalam bahasa setempat, dan tingginya skill dari pekerja wanita Filipina menjadikan mereka memperoleh perlakuan yang berbeda dengan buruh migran dari negara lain. Tingkat pendidikan dan tingginya skill dari para wanita yang bekerja di luar negeri telah mampu melindungi dirinya dari perlakuan yang melecehkan hak asasi mereka. Tantangan lain terhadap demokrasi dan penegakan hukum. Komisioner Tinggi HAM di PBB, almarhum Sergio Vera de Mello, pernah menegaskan bahwa dengan tegaknya hukum, maka masalah berbagai konflik dapat diatasi. Hak asasi manusia adalah hak yang menyentuh kita semua. Dan dengan tegaknya rule of law, maka perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dapat terwujud.
Salah satu bahaya adalah tumbuhnya kekuasaan di atas hukum atau memanfaatkan hukum untuk menindas HAM. Dan lebih parah lagi bila mana jual beli keadilan di lembaga peradilan yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait. Tantangan terhadap perlindungan nasional di tiap negara. Sistem perlindungan nasional adalah salah satu norma-norma hak asasi manusia yang direfleksikan pada konstitusi nasional dan digabungkan dalam peraturan nasional, serta di mana badan peradilan dapat menempatkan norma-norma internasional human rights pada setiap keputusan yang dibuatnya. Peran lembaga peradilan amat besar dalam memantau perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Langkah pemajuan HAM yang lain yang wajib dilakukan oleh negara adalah melembagakan pendidikan HAM pada lembaga pendidikan formal dan informal. Mengimbangi dalam pemberdayaan hak asasi manusia adalah sangat penting untuk membuat sistem perlindungan nasional yang dapat menopang implementasi norma-norma HAM internasional sebagai norma pada hukum nasional. Selanjutnya, bagaimana tantangan terhadap kelompok rentan? Perlu saudara ketahui bahwa dalam HAM dikenal adanya kelompok rentan. Kelompok rentan ini adalah termasuk kelompok yang masuk dalam kelompok minoritas, agama minoritas, suku minoritas, penduduk asli, para buruh migran domestik, wanita dan anak-anak, penduduk yang tinggal di daerah kumuh, orang-orang yang cacat, dan orang-orang yang terkena HIV/AIDS, serta narapidana atau warga binaan, dan lain-lain, dan mereka merupakan perwujudan dari bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Jutaan wanita muda dijadikan objek bisnis dan dimasukkan dalam suasana degradasi atau penurunan martabat dan eksploitasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sikap masyarakat yang membedakan atau memberlakukan diskriminasi terhadap korban HIV/AIDS tercermin pada salah satunya dengan penolakan pemberian jaminan asuransi kesehatan terhadap korban penyakit HIV/AIDS dan juga pengusilan mereka dalam masyarakat. Pemberian perlindungan terhadap mereka merupakan kewajiban kita semua yang peduli dan tanggap terhadap hak asasi manusia atau HAM. Akibat dari pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022 telah merusak sendi-sendi ekonomi bangsa. Maraknya kemiskinan di lapisan bawah membawa mereka ke pinjol atau pinjaman online yang memberatkan mereka, kebocoran data penduduk karena masalah teknologi informasi, keberadaan angkutan online secara instan dapat mengatasi masalah, namun untuk ke depan manusia yang masuk dalam lingkaran transportasi online harus dikurangi dan diarahkan untuk mendapatkan pekerjaan formal. Tantangan lain adalah tantangan terhadap ancaman baru berupa terorisme dan bioteknologi serta serangan cyber. Terorisme telah menjadikan dimensi kesulitan yang baru dalam penegakan hak asasi manusia. Terorisme sendiri telah melakukan tindakan yang tidak menghormati akan hak asasi manusia, sehingga memerlukan komitmen dunia untuk membasmi. Telah terjadi langkah paradok, di mana usaha pembasmian terorisme telah merupakan juga pelecehan terhadap hak asasi manusia. Dengan hal tersebut, maka perlunya adanya keseimbangan antara tindakan pemberantasan terorisme dengan pemenuhan atau penegakan hak asasi manusia.
Bioteknologi saat ini telah berkembang pesat, sehingga merupakan isu internasional perlu diperhatikan dengan seksama, karena sampai saat ini implikasi dalam realisasi asasi manusia masih sulit ditentukan. PBB telah meminta kita agar tanggap terhadap kemungkinan yang terjadi di masa depan akibat adanya kemajuan bioteknologi, limbah nuklir, sampah antariksa, dan lain-lain. Dengan sikap tanggap tersebut, maka semua dampak negatif yang akan timbul dari efek kemajuan bioteknologi dan lain-lain dapat terdeteksi dini sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kemungkinan yang perlu diprediksi yaitu apabila teknologi cloning manusia juga telah menjadi kenyataan, kemungkinan besar akan terjadi penolakan oleh beberapa kalangan. Hal ini akan menjadi korban adalah manusia yang terlahir dari kemajuan teknologi tersebut. Kemungkinan dia akan dikucilkan ataupun dia akan dijadikan manusia yang dianggap super. Sikap tanggap terhadap kemungkinan tersebut diharapkan sanggup meredam kejadian tersebut di masa depan. Tantangan baru yang dihadapi adalah lahirnya kecerdasan buatan. Teknologi ini telah berdampak ganda, yaitu munculnya efisiensi ekonomi, dan bagi negara yang penduduknya padat akan mengancam tergerusnya lapangan kerja. Ada lagi tantangan, yakni terhadap pergerakan global manusia di dunia. Saat ini telah terjadi pergerakan manusia secara global. Walaupun waktu pandemi COVID, pergerakan tersebut terhenti. Namun saat ini pergerakan tersebut muncul kembali. Mereka bergerak antar wilayah yang melewati batas negara dalam waktu yang singkat. Kemudahan dalam bergerak antar negara telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif telah dinikmati oleh umat manusia, di mana telah terjalin kerjasama antara manusia yang terpencar di seluruh dunia. Sedangkan dampak negatif adalah munculnya kasus perdagangan manusia atau human trafficking, pengungsi antar negara, dan penyelundupan obat terlarang. Mengenai konvensi tentang human rights of migrant workers and their families, sangat diharapkan dapat agar konvensi ini menjadi dasar hukum yang membawa efek positif terhadap perlindungan HAM. Namun, Indonesia menerima konvensi tersebut dengan penuh pertimbangan-pertimbangan yang strategis. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa Indonesia saat ini telah terpilih sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia ECOSOC di Jenewa bersama-sama dengan wakil-wakil negara Asia. Perjuangan untuk dapat terpilih menjadi anggota Komisi HAM tersebut memerlukan usaha dan diplomasi yang panjang. Dalam badan tersebut, Indonesia harus berperan serta memperjuangkan pemberlakuan nilai-nilai universal HAM di seluruh dunia. Namun kedudukan itu secara waktu tertentu akan digantikan oleh negara lain. Berbeda dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama Dewan Keamanan, di mana terhadap anggota tetap yang mempunyai hak veto dan anggota tidak tetap yang dijabat secara bergilir. Kita telah mencatat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam membantu Indonesia melepaskan dari penjajahan Belanda, di samping peran sertanya lembaga tersebut dalam perundingan pengembalian Irian Barat ke Indonesia atau Papua.
Namun pada saat Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, ternyata Perserikatan Bangsa-Bangsa berpihak pada negara tersebut, sehingga resolusi terhadap Indonesia, saya ulangi bahwa pada saat Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia, ternyata Perserikatan Bangsa-Bangsa berpihak pada Malaysia. Namun resolusi terhadap Indonesia telah diveto oleh Uni Soviet pada waktu itu. Lalu kemudian saat Indonesia menggabungkan Timor Timur, ternyata PBB tidak bereaksi. Namun setelah beberapa saat karena tekanan dari Portugal, maka masalah Timor Timur selalu menjadi agenda sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena lembaga dunia tersebut pada beberapa tahun itu menunjukkan kepedulian terhadap HAM, dan samping itu terdapatnya badan yang membantu negara-negara berkembang dalam masalah anak-anak, perburuan wanita, dan lain-lain, maka selayaknya kita harus tetap jadi anggota tersebut, anggota PBB tersebut. Sebagai cerita bahwa hak veto tersebut adalah dimiliki oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua, yakni Amerika, Inggris, Prancis, Cina. Mereka adalah pemenang Perang Dunia Kedua, sehingga mereka mempunyai hak veto. Apabila ada tuntutan yang merugikan kelompoknya, maka bisa diveto oleh mereka. Juga sebagai catatan, pada tahun 60-an Indonesia juga pernah keluar dari PBB, dan kemudian setelah Orde Lama runtuh, Indonesia kembali lagi menjadi anggota PBB. Hak sipil, politik, dan sosial budaya, ekonomi sosial budaya. Sebagian pengamat hak asasi manusia menyatakan bahwa hak sipil dan politik adalah bersifat negatif, sedangkan hak sosial, ekonomi, sosial budaya adalah bersifat positif. Sifat positif mengandung pengertian bahwa memerlukan suatu tindakan aktif bila hak sosial akan dilaksanakan. Ciri khas dari hak sipil dan politik tidak seberapa memerlukan tindakan dari negara atau memerlukan dana anggaran dari negara. Untuk melaksanakan hak ekososbud, maka memerlukan intervensi dari negara berupa kucuran dana, berlawanan dengan pemenuhan hak sipil dan politik yang relatif hanya memerlukan dana yang tidak seberapa besar. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar, mengingat untuk pemenuhan hak sipil dan politik, maka pemerintah negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana dengan layak dan fasilitas untuk tempat penahanan orang-orang yang bermasalah dengan hukum, juga memberikan pelatihan kepada aparat pemerintah yang menangani tindak kriminal, juga memerlukan biaya yang sangat besar di samping pengadaan material untuk pemilihan umum. Pemenuhan hak sipil politik memberikan beban pada negara untuk tidak melakukan hal-hal tersebut, yakni pemerintah dilarang untuk mengadakan penyiksaan, perbudakan, penghilangan secara paksa, pelarangan kebebasan pribadi dalam berekspresi dan berorganisasi, berkumpul, larangan bepergian, dan lain-lain. Namun di zaman Orde Lama dan Orde Baru ternyata banyak hak-hak tersebut tidak dihormati oleh penguasa, baik dalam tindakan fisik maupun dalam peraturan perundang-undangan produk legislatif. Era Orde Reformasi telah melahirkan kebebasan yang dinikmati oleh media.
Sejak runtuhnya Orde Baru, maka pers Indonesia menikmati kemerdekaan yang tidak pernah dinikmati sejak tahun 1959. Pada zaman demokrasi liberal tahun 50-an, pers benar-benar menikmati kebebasan, di mana pers dengan bebasnya mengkritik pemerintah, bahkan masing-masing partai mempunyai corong berupa media, berupa koran, yang siap mempropagandakan program-program partainya. Hampir tidak ada kontrol dari pemerintah pada saat itu. Dan juga tidak ada gugatan perdata pidana kepada media. Semua berjalan dengan bebas, namun tidak menimbulkan konflik terbuka berupa demo terhadap kantor media massa. Namun pada zaman tersebut, nilai-nilai kesopanan yang diungkapkan di media massa masih terjaga, bahkan gambar-gambar yang seksi di majalah-majalah ataupun di koran-koran hampir tidak pernah ada. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat telah tercantum pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 19, bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan dalam berekspresi dan memperoleh informasi dari mana saja dan melalui media apa saja. Namun kebebasan tersebut mempunyai batas yang diatur pada Konvenan Sipil dan Politik pasal 19 ayat 3 yang mengatur bahwa kebebasan tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban khusus serta pembatasan-pembatasan sesuai dengan hukum yang berlaku demi menghormati HAM orang lain atau nama baik orang lain. Di samping itu juga mengingat ketertiban keamanan negara dan kesusilaan umum dan sebagainya. Berita-berita yang bersifat hasutan, konflik, dan diskriminasi merupakan pembatasan terhadap kebebasan. Dari apa-apa yang telah saya sampaikan, maka akan saya sampaikan beberapa harapan kita sebagai warga negara, bahwa Indonesia sebagai anggota Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa akan selalu membuat komitmen dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah melalui kerjasama dengan berbagai badan internasional yang peduli dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tragedi kekejaman manusia di Perang Dunia Kedua yang menewaskan hampir 60 juta orang telah mendorong kesadaran kolektif manusia untuk selalu menghormati hak asasi manusia. Puncak kesadaran masyarakat dunia ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris. Pada kuliah ini akan saya sampaikan beberapa harapan-harapan. Semoga kita semua sadar bahwa kondisi saat ini adalah berbeda dengan kondisi beberapa tahun lalu. Yang pertama, marilah kita menaati segala bentuk upaya penegakan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum kepada siapa saja yang melanggar hukum. Aparat penegak hukum agar bekerja profesional. Marilah kita menjaga terciptanya suasana damai di setiap lini kehidupan dan menjauhkan diri dari sikap anarkis dan penuh pertentangan. Marilah kita saling menghormati satu dengan yang lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Marilah kita tingkatkan sikap toleransi, beragama, dan berkeyakinan, dan juga menjaga kerukunan antar suku bangsa. Marilah, yang kelima adalah marilah kita bersikap rasional, menjauhkan diri dari
berbagai bentuk provokasi yang dapat memancing timbulnya berbagai bentuk tindak kekerasan yang hanya didasari oleh sentimen agama, fanatisme dangkal, kesukuan, organisasi sosial, dan politik. Karena itu kita harus ingat bahwa selalu ada pihak yang memanfaatkan kerusuhan sebagai cara untuk mencapai kepentingannya. Waspada dengan kondisi kemajuan teknologi informasi yang bisa menjerumuskan kita saat kita lengah. Lalu yang ketujuh, kondisi iklim yang berubah-ubah akibat pemanfaatan atau pemanasan global menjadi tantangan bagi pemenuhan hak atas pangan. Konflik yang kedelapan, konflik Rusia dan Ukraina membawa dunia ke arah terbatasnya stok pangan dunia. Lalu yang kesembilan adalah terbatasnya minyak gas sebagai sumber energi. Perlu disikapi dengan bijak melalui program pembangunan energi tanpa polusi atau energi terbarukan, misalnya panas bumi, tenaga panas matahari, energi angin, dan energi air, serta lain-lain yang akan ditemukan. Yang ke-10, ingat bahwa generasi milenial mempunyai cara pandang yang berbeda dengan generasi senior, terutama dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Demikian kuliah saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih.